Bab 298. Serangan besar. Feng Moyi menceritakan tentang kedatangannya di ibu kota dengan detil. Mulai dari upacara parade militer hingga masalah yang timbul bahkan saat makan. Kemudian, dia bahkan dianiaya oleh orang dari dunia persilatan. Feng Moyi tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya. Semua orang yang mendengarnya merasa sangat marah dan geram. Sungguh keterlaluan. Siapa yang memberi Daxia keberanian sebesar itu? Mereka berani sekali mempermalukan Tibet. Adagu juga merasa kejadian ini sangat tidak masuk akal, meskipun Daxia baru saja mengalahkan Turkestan, mereka pasti mengalami kerugian besar juga, jika kedua pihak sama-sama terluka parah, mengapa mereka tetap berani menyinggung Tibet? Terlebih lagi, mereka datang dengan niat untuk membentuk aliansi, seperti pepatah yang mengatakan bahwa tangan yang memberi senyuman tidak akan dipukul. Meskipun mereka menolak aliansi, tidak ada alasan untuk bersikap keterlaluan seperti itu. Mereka bahkan tidak meninggalkan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Kita harus segera mengirim pasukan dan memberikan pelajaran yang keras kepada Daxia, kata para jenderal yang sudah bersemangat untuk berperang. Mereka tahu bahwa dalam perang, mereka bisa mengambil jarahan dengan bebas. Dan setengah dari kekayaan yang dirampas bisa mereka simpan. Semakin banyak musuh yang mereka penggal, semakin besar peluang mereka untuk menerima penghargaan dan kenaikan pangkat. Hal ini merupakan impian setiap jenderal, terlebih lagi, menurut mereka, infanteri Daxia tidak ada artinya bagi Tibet. Alasan mereka menang melawan Turkestan terakhir kali hanya karena ada kejutan tak terduga. Mereka menggunakan meriam untuk membuat pasukan Turkestan menderita kerugian besar. Jika mereka sudah tahu tentang senjata baru itu sebelumnya, mereka pasti bisa menyiapkan strategi lebih baik. Sebagian besar dari mereka setuju untuk mengirimkan pasukan. Namun, Feng Moyi justru berbicara untuk menghentikan niat tersebut dan berkata, menurut pendapatku, mengirim pasukan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Para pejabat lain langsung merasa tidak senang. Feng Moyi, kamu telah mengalami penghinaan sebesar itu, namun kamu masih membela negara musuh. Apakah kamu takut pada Daxia? Meskipun dihina, Feng Moyi tetap tenang dan menjelaskan, sikap Daxia kali ini sangat tidak biasa, sepertinya mereka sengaja memprovokasi kita agar kita menyerang. Mungkin ini adalah jebakan, menggelikan. Apa jebakan yang mereka miliki? Apakah kemenangan Daxia melawan Turkestan membuat mereka bisa mengalahkan kita dengan mudah? Menurutku, mereka terlalu sombong. Benar sekali, Daxia memang terlalu angkuh. Jika kita tidak memberikan mereka pelajaran, mereka tidak akan memahami kenyataan. Mereka hanya mengandalkan meriam untuk menghadapi pasukan kavaleri. Jika kita menyerang dari kedua sisi dan dari belakang, meriam mereka tidak akan berguna. Kekuatan Tibet mungkin tidak sebesar Turkestan, tetapi kita juga tidak bisa dianggap remeh. Penghinaan sebesar ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika kita tidak menyerang, kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Adagu mendengarkan perdebatan antara bawahannya dan berpikir sejenak sebelum berbicara dengan tegas, berhenti bertengkar. Daxia telah melakukan hal yang sangat menjengkelkan, kita tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Namun, kita juga tidak bisa menyerang sembarangan. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik dan jangan sampai terjebak oleh mereka. Bagaimana kita akan berperang, harus dipertimbangkan dengan matang. Yang mulia, hamba bersedia memimpin pasukan untuk menyerang. Berikan hamba 50.000 prajurit elit, hamba pasti bisa mengalahkan Daxia secara total dan membawa pulang banyak harta dan bahan pangan. Seorang jenderal berdiri dan menawarkan diri. Para jenderal lainnya juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk meraih kemenangan. Setiap kali mereka berperang, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Bagi para jenderal, perang adalah sesuatu yang mereka perebutkan. Aku berpikir bahwa 50.000 prajurit tidak cukup. Daxia sekarang berbeda dari sebelumnya. Untuk menjaga keamanan, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan nasional dan menyelesaikan perang dengan cepat. Kita tidak boleh terjebak dalam perang yang berkepanjangan. Selain itu, musim dingin segera tiba, cuaca yang sangat dingin tidak menguntungkan bagi kita. Seseorang mengingatkan, Adagu merasa ini sangat masuk akal. Kamu benar, keadaan sekarang tidak cocok untuk perang berkepanjangan. Setelah perang selesai, kita harus mundur secepat mungkin. Siapapun yang bisa menyelesaikan perang dengan cepat dan mengalahkan prajurit Daxia serta merampas bahan pangan, dia akan menjadi panglima perang, kata Adagu sambil menatap semua jenderal. Seorang jenderal berusia sekitar 40 tahun maju dan berkata, hamba bersedia memimpin pasukan.
Tibet memiliki sekitar 100.000 prajurit. Kami akan meninggalkan 10.000 prajurit untuk menjaga pertahanan, dan sisanya akan dikerahkan untuk berperang. Daxia pasti tidak akan siap menghadapi serangan ini. Pertama, kami akan mengepung musuh di kota dengan 30.000 pasukan kavaleri elit, dan sisanya akan menyerbu wilayah dalam untuk merebut bahan pangan dan harta. Kami tidak hanya mengalahkan prajurit Daxia, tetapi kami harus membuat mereka menderita kerugian besar. Moketo, kamu benar-benar mengerti maksudku. Kita harus mendapatkan keuntungan dalam perang ini. Jika kita bertarung mati-matian dengan Daxia dan menderita terlalu banyak kerugian, Turkestan pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita saat kita lemah, kata Adagu. Mendengar hal itu, tidak ada yang berani merebut posisi Panglima. Pertama, Moketo memiliki reputasi tinggi di Tibet, dan semua jenderal merupakan bawahannya. Kedua, dengan mengirim 90.000 prajurit, sebagian besar prajurit akan memiliki kesempatan untuk berperang, jadi tidak perlu ada perebutan. Ketika mereka menyerbu Daxia, mereka pasti akan membagi pasukan untuk memimpin masing-masing unit mereka sendiri dalam menjarah rakyat Daxia. Berapa banyak yang bisa mereka rampas tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Melihat tidak ada yang menentang, Adagu berkata, Moketo, terimalah perintah ini. Pimpin 90.000 prajurit untuk menyerang Daxia. Pastikan untuk menyelesaikan perang ini dalam 1 bulan dan bawa pulang semua pasukan. Setelah diskusi selesai, mereka segera memobilisasi pasukan untuk bersiap-siap berperang. Berita ini dengan cepat sampai ke telinga Turkestan. Cao Yao memiliki status tinggi di Turkestan. Setelah beristirahat beberapa hari, dia mendesak untuk memimpin pasukan sendiri. Han Turkestan tidak bisa menolak dan akhirnya setuju. Setiap hari, Cao Yao melatih pasukannya dengan keras, berharap suatu hari bisa memimpin mereka untuk menyerang Daxia. Dia sangat membenci Lin Hai, dan bertekad untuk menangkapnya hidup-hidup, untuk membalas dendam 10 kali lipat atas penghinaan yang pernah dia terima. Mendengar bahwa Tibet akan menyerang Daxia, Cao Yao segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas. Dia segera menemui Han Turkestan. Ayah, aku dengar Tibet akan menyerang Daxia dengan kekuatan penuh. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kita harus mengirim pasukan elit kita untuk mendukung mereka. Jangan bicara sembarangan. Peperangan terakhir sudah membuat kita menderita terlalu banyak kerugian. Hanya untuk membayar kompensasi dan santunan saja sudah hampir membuat kita bangkrut. Saat ini, kita harus fokus pada pemulihan dan pembangunan kembali. Han Turkestan menolak dengan tegas. Justru karena kita menderita banyak kerugian, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Daxia. Aku mendengar bahwa delegasi Tibet yang dikirim ke Daxia mengalami penghinaan besar. Mereka pasti akan menyerang dengan penuh kekuatan. Kita hanya perlu mengirim pasukan kecil untuk mendukung mereka dan kita akan mendapatkan keuntungan besar. Mengapa kita harus melewatkan kesempatan ini? Cao Yao membujuk dengan gigih, dia sudah melihat ini sebagai peluang emas. Tanpa mengeluarkan banyak usaha, mereka bisa mengikuti pasukan Tibet dan ikut merampas harta. Bab 299, Cao Yao memimpin pasukan. Namun, Han Turkestan tidak ingin mengambil risiko sebesar itu lagi karena kerugian mereka yang terlalu besar. Kegagalan yang mereka alami sebelumnya telah menyebabkan kekuatan mereka menurun drastis. Jika mereka gagal lagi, mereka takut akan berada di bawah kekuasaan Tibet. Saat itu tidak akan mudah memerintahkan negara-negara musuh lain untuk mengikuti perintah mereka lagi. Terlebih lagi, dia ingin melihat apakah Tibet benar-benar bisa mengalahkan Daxia. Jika Tibet bisa mengumpulkan seluruh kekuatan negaranya untuk mengalahkan dinasti Xia, itu berarti kekalahan mereka sebelumnya hanyalah kebetulan. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan saat Daxia kalah untuk mengirim pasukan menyerang lagi, serta memulihkan kerugian dari kekalahan sebelumnya. Setelah mendengar pemikiran Han Turkestan, Cao Yao menjadi sangat cemas. Ini jelas tidak boleh. Ayah, pikirkanlah. Daxia bisa dengan mudah memenangkan pertempuran terakhir meskipun menghadapi begitu banyak pasukan kita. Ini menunjukkan bahwa Daxia sudah sangat berbeda dari sebelumnya, tidak bisa lagi diperlakukan semaunya. Tibet tidak boleh kalah kaji ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Jika Tibet kalah, negara-negara kecil lainnya tidak akan berani melawan mereka, bahkan mungkin mereka akan meminta pengampunan dan membentuk aliansi dengan Daxia untuk menyelamatkan diri. Tenanglah. Kali ini Tibet akan mengirim 90.000 pasukan, bisa dibilang seluruh kekuatan mereka. Sementara itu, Daxia harus menempatkan banyak pasukan di perbatasan Turkestan kita untuk bertahan.
sehingga mereka tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Tibet. Jika dengan kondisi seperti ini pun Tibet tidak bisa menang, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan Daxia, kata Han Turkestan sambil tersenyum. Aku tidak peduli, selama ada kesempatan untuk menyerang Daxia, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Ayah, beri aku 20.000 pasukan elit, biarkan aku membantu Tibet. Cao Yao berkata dengan penuh semangat, dia tidak mau menunggu lagi, dia hanya ingin menangkap Lin Hai dengan tangannya sendiri. Ini konyol, 20.000 pasukan memerlukan logistik yang besar, bagaimana mungkin kamu bisa seenaknya? Han Turkestan sedikit marah. Turkestan sedang dalam keadaan sangat lemah dan tidak sanggup berperang lagi. Kalau begitu beri aku 10.000 pasukan berkuda, jika ayah mengizinkanku memimpin mereka, aku jamin bisa mendapatkan kembali semua logistik yang kita butuhkan dan bahkan lebih banyak lagi, kata Cao Yao. Derajat kamu baru saja kembali beberapa hari, jika terjadi sesuatu dan kamu tertangkap oleh musuh lagi, kita tidak tahu berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membebaskanmu. Daxia sekarang sudah sangat kuat, bagaimana mungkin kita membiarkan mereka mendapatkan lebih banyak kuda perang lagi? Cao Yao, mendengar teguran itu, matanya langsung memerah dan menangis di depan Han. Seperti yang diduga, air mata seorang wanita adalah senjata terkuat. Han Turkestan langsung panik. Apa-apaan ini? Kenapa kamu menangis? Kamu adalah seorang putri Turkestan dan mampu memimpin 10.000 pasukan, menangis seperti ini sangat memalukan. Ayah ternyata masih menyalahkanku karena aku ditangkap musuh. Biarkan aku memimpin pasukan melawan Daxia, jika aku tertangkap lagi, aku berjanji akan bunuh diri di tempat dan tidak akan membebani Turkestan lagi. Apa yang kamu katakan? Ayah mencintaimu, bagaimana mungkin ayah akan membiarkanmu mati? Namun tadi ayah jelas menyalahkanku. Di Daxia, aku mendapatkan banyak informasi berguna, meskipun aku tidak berhasil, setidaknya aku sudah berusaha. Tangis Cao Yao menjadi semakin keras, Han Turkestan pun menyesal, dia sebenarnya hanya khawatir putrinya akan mengalami hal buruk dan tidak ingin dia mengambil risiko. Dia tidak bermaksud menyakiti hati putrinya, dengan cepat dia menghiburnya, ayah salah, ayah minta maaf. Mulai sekarang ayah tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Bukan ayah yang salah, akulah yang tidak mampu sehingga membuat ayah khawatir. Kumohon, ayah, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji tidak akan gegabah dan akan mencari peluang yang tepat untuk menyerang Daxia. Kali ini mungkin Lin Hai juga akan memimpin pasukan, aku pasti akan menangkapnya hidup-hidup. Daxia tidak bisa lepas dari pengaruh Lin Hai, karena Daxia menjadi begitu kuat, jika kita bisa menangkapnya, dalam waktu singkat kita pasti bisa mengalahkan Daxia. Bahkan jika tidak bisa membuatnya berpihak kepada kita, dia tidak boleh dibiarkan hidup, karena selama dia hidup, dia akan menjadi ancaman terbesar bagi Turkestan. Cao Yao terus membujuk, dan akhirnya Han Turkestan setuju untuk mengizinkan dia memimpin 10.000 pasukan untuk membantu Tibet. Namun, dia harus berjanji tidak akan mengambil risiko, jika ada tanda-tanda bahaya, dia harus segera mundur. Setelah mendapat izin, Cao Yao langsung sangat bersemangat dan segera berlari kembali ke perkemahan untuk mengumpulkan pasukan. Lin Hai, semoga kita bisa bertemu di medan perang. Kali ini aku tidak akan gagal, aku pasti akan menangkapmu hidup-hidup. Hanya dengan membunuhmu, aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku, gumam Cao Yao sambil mengepalkan tangannya dengan mata penuh kebencian. Tujuan utamanya adalah menangkap Lin Hai, dan juga merampas harta serta bahan makanan dari Daxia. Kerugian yang diderita Turkestan sangat besar, sehingga mereka kesulitan untuk bertahan hingga musim dingin. Banyak orang mungkin akan mati kelaparan dan kedinginan. Untuk melindungi bangsanya, dia harus memulai perang besar ini. Lin Hai tiba di perbatasan sambil menyusun pasukan dan mengirim mata untuk mencari informasi. Tibet telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Daxia, itu bisa dimengerti. Tapi Turkestan yang mengirim 10.000 pasukan tambahan adalah hal yang tidak terduga. Derajat ada yang tidak beres, Turkestan hanya mengirim 10.000 pasukan berkuda untuk memetik buah perang. Apa yang bisa mereka lakukan dengan jumlah sekecil itu? Jika mereka ingin mendapat keuntungan, setidaknya mereka harus mengirim 30.000 pasukan. Apakah mereka hanya berpura-pura mengikuti undangan Tibet? Lin Hai berkata sambil melihat peta. Dia agak kebingungan. Mungkin kerugian Turkestan sangat besar di peperangan terakhir kali sehingga mereka tidak bisa mengirim lebih banyak pasukan.
Tapi mereka juga tidak bisa menolak undangan Tibet, jadi mereka hanya mengirim 10.000 pasukan untuk formalitas saja, tebak Yu Huasi. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh lengah. Kirim seseorang untuk memeriksa siapa yang memimpin pasukan mereka. Kita bisa menilai strategi mereka berdasarkan sifat pemimpin tersebut, kata Lin Hai dengan hati-hati, pasukan yang dia bawa terlalu sedikit, jadi dia tidak bisa melakukan kesalahan sekecil apapun. Baik, aku akan segera mengirim orang untuk mencari tahu siapa pemimpin mereka. Aku akan memastikan informasi itu akan didapat secepat mungkin. Mengetahui bahwa Tibet telah mengerahkan semua kekuatannya, Lin Tianbui juga segera memimpin 20.000 pasukan berkuda elit untuk bergabung. Semua kuda perang mereka diperoleh dari Turkestan, sehingga mereka bergerak sangat cepat. Mereka juga membawa 10.000 granat. Bab 300. Kebingungan. Berperang habis-habisan dengan Tibet. Respons dari istana sangat keras. Setelah susah payah mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan tenaga, sekarang malah sengaja memprovokasi Tibet. Hal ini menyebabkan 90.000 prajurit musuh mendekati perbatasan. Para menteri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dengan tegas menentang dan meminta hukuman bagi Lin Hai. Namun, 5 keluarga besar berdiri mendukung Lin Hai, karena keuntungan dari tambang besi yang mereka kelola sangat besar. Mereka tahu bahwa hanya dengan berperang terus-menerus, kebutuhan akan besi bisa terus meningkat dalam jumlah besar, sehingga keuntungan mereka akan semakin melimpah. Di hadapan keuntungan yang besar, untuk pertama kalinya 5 keluarga besar membuat pilihan. Mereka berdiri teguh di sisi permaisuri, mendukung perang. Mereka bahkan menggerakkan kekuatan keluarga masing-masing untuk membantu mengumpulkan pasokan makanan. Melihat tidak bisa mendapatkan dukungan, para pejabat ini akhirnya berhenti berdebat. Mereka berencana menunggu kekalahan Daxia sebelum meminta untuk menghukum Lin Hai. Dengan begitu, mereka bisa mengalihkan semua kesalahan ke Lin Hai dan menyerahkannya kepada negara musuh sebagai upaya untuk mendapat pengampunan. Ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil kembali kendali penuh sekaligus menyingkirkan Lin Hai sebagai ancaman. Dalam banyak hal, para pejabat ini sudah sepakat untuk menghalangi sebisa mungkin. Namun, mereka segera menyadari bahwa meskipun Tibet mengirimkan 90.000 prajurit, istana hanya akan mengirim 30.000 pasukan untuk menghadapi mereka. Bahkan jika ditambah dengan 20.000 pasukan penjaga perbatasan, jumlahnya hanya 50.000 saja. Tibet dan Turkestan bersatu dengan total 100.000 pasukan elit. Semuanya pasukan berkuda. Ini adalah pertama kalinya Daxia berperang dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit. Karena Daxia mengirim lebih sedikit pasukan, jumlah logistik dan perlengkapan yang dibutuhkan juga jauh lebih sedikit. Bahkan Kementerian Pajak dan Kementerian Militer hampir tidak bisa ikut campur. Pasokan makanan sudah disiapkan dan dikirim ke garis depan. Tidak ada kesempatan untuk campur tangan, membuat para pejabat hanya bisa saling melirik tidak tahu harus berbuat apa. Lin Hai benar-benar berani. Sebelumnya, bahkan dengan jumlah pasukan yang 2 kali lipat lebih besar, kita tidak bisa mengalahkan Turkestan dan Tibet. Tapi sekarang, dia hanya mengirim separuh pasukan untuk melawan mereka. Ini seperti orang tua yang menggantung diri, mencari mati. Kata salah satu pejabat dengan sinis. Kalau dia mati, bukankah itu lebih baik? Semoga kali ini dia tidak pernah kembali, kata Menteri Pajak sambil tertawa. Ada benarnya, dia baru menang sekali, lalu sudah sombong dan merasa tak terkalahkan. Dia sama sekali tidak menyadari betapa mengerikannya pasukan berkuda musuh. Bisa jadi dia akan langsung kalah dan seluruh pasukannya hancur. Bagi kita, itu bukanlah hal buruk, tambah Menteri Ritus. Benar, setiap kali dia pergi berperang, dia selalu melewati kewenangan Kementerian Pajak. Dia sudah sangat waspada terhadap kita, tapi kali ini, tidak akan mudah baginya untuk kembali utuh. Dia belum pernah melihat betapa mengerikannya pasukan berkuda musuh, tapi dia sudah berani begitu sombong. 50.000 pasukannya bisa dimusnahkan dengan mudah, ujar pejabat lainnya. Setelah berdiskusi, mereka semua merasa bahwa tidak ada peluang menang dalam perang ini. Mereka mulai bersiap untuk segala kemungkinan kekalahan. Begitu kalah, mereka harus segera memindahkan pasukan dari daerah lain untuk membantu. Selain itu, mereka harus meminta pengampunan dari Tibet. Yang paling penting adalah menghukum Lin Hai. Memenggal seluruh keluarganya sebagai pelajaran bagi yang lain. Hanya dengan cara ini, mereka baru bisa merasa puas. Namun, mereka sama sekali tidak tahu betapa kuatnya senjata baru yang dibuat oleh Lin Hai. Mereka juga belum tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Sementara itu, pasukan Tibet sudah mulai tiba di perbatasan. Mereka melihat pasukan Daxia juga bersiap dengan sangat serius. Wajah Moketo terlihat sangat serius. Sepertinya Daxia sengaja menghina utusan kita untuk memicu perang.
mereka sudah sangat siap. Panglima, ada yang aneh. Kali ini Daxia hanya mengumpulkan 50.000 pasukan, meskipun mereka bertahan di benteng, kita akan kesulitan menyerang masuk, namun, dengan cara ini, pasukan Daxia tidak akan bisa menghentikan invasi kita. Dengan sedikit pasukan yang mengepung benteng, sisanya bisa masuk ke wilayah Daxia dan merampok sesuka hati. Mereka tidak akan mampu menghentikan kita. Ujar seorang jenderal dengan kebingungan. Sebelumnya, berapapun jumlah pasukan yang dikerahkan, Daxia selalu menyiapkan pasukan 2 kali lipat lebih banyak dari pasukan kita. Sejak kapan mereka menjadi begitu berani, hanya mengirim separuh pasukan untuk bertahan? Moketo berkata dengan dingin, hal yang aneh ini pasti ada sebabnya. Daxia pasti telah menyiapkan jebakan, kita harus waspada, jangan sampai terjebak. Panglima benar, kekalahan Turkestan sebelumnya disebabkan oleh kecerobohan mereka sendiri, pasukan bantuan Daxia mengepung mereka dari belakang, sehingga mereka terjebak di dua sisi. Jika saja mereka lebih berhati-hati, kekalahan sebesar itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun para jenderal ini sangat sombong dan tidak pernah menganggap serius pasukan Daxia, mereka selalu berhati-hati dalam setiap pertempuran, mereka selalu belajar dari pengalaman, setelah kalah sekali, mereka tidak akan kalah lagi untuk kedua kalinya. Kedua belah pihak mengirim mata mereka untuk menyelidiki dan mencari kemungkinan jebakan. Namun, Tibet segera mendapatkan berita mengejutkan, Daxia memang hanya memiliki 50.000 pasukan, baik dari informasi di ibu kota maupun dari pengamatan di berbagai tempat, tidak ada pasukan lain yang datang untuk mendukung. Moketo sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Daxia jelas tidak mengirim banyak pasukan, tetapi tetap memprovokasi kita untuk berperang. Apakah mereka benar-benar ingin mati? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak yakin. Mungkinkah ini benar-benar sebuah konspirasi? Moketo memanggil para jenderalnya untuk berdiskusi di perkemahan. Mungkin Daxia berencana mengandalkan meriam untuk bertahan. Aku mendengar bahwa kekuatan meriam itu sangat besar. Dengan meriam, kita tidak akan bisa menyerang benteng secara paksa, kita pasti akan mengalami kerugian besar. Karena memiliki andalan itu, mereka berani mengandalkan sedikit pasukan untuk menang, ujar salah satu jenderal menganalisis. Namun, ini tidak menguntungkan bagi Daxia. Mereka sudah menghabiskan banyak upaya untuk memprovokasi kita, apakah mereka hanya ingin membuktikan bahwa meriam mereka lebih kuat? Moketo masih tidak bisa memahami sepenuhnya, membangun perang sebesar ini pasti ada tujuan di baliknya. Kekuatan meriam memang besar, tapi tidak mungkin bisa mengejar pasukan berkuda kita sudah berada di posisi yang tidak terkalahkan, tidak perlu memikirkan terlalu banyak lagi, jika berpikir terlalu jauh, kita malah akan menjadi takut dan ragu untuk menyerang, kata salah satu jenderal yang agak temperamental. Banyak yang lebih suka bertarung secara langsung. Begitu melihat musuh, mereka segera melancarkan serangan frontal. Hal-hal seperti strategi dan taktik bukanlah keahlian mereka. Ada benarnya juga, kita tetap melaksanakan rencana semula, dengan 30.000 pasukan mengepung benteng, sementara sisanya memasuki wilayah Daxia. Tujuan utama kita kali ini adalah untuk merampok bahan makanan dan harta sebanyak mungkin, kata Moketo, memutuskan strategi pertempuran kali ini. Pada saat ini, seorang jenderal masuk ke perkemahan untuk melaporkan, Panglima, Turkestan telah mengirimkan 10.000 pasukan untuk membantu kita. Pemimpin pasukan itu adalah Putri Liu Yi dari Turkestan. Bersambung